hamba Allah atau hambanya. Ada yang bertanya, kenapa sih nggak pakai subhanalladzi asra bi Muhammadin, maha suci Allah yang menjalankan Nabi Muhammad, atau subhanalladzi asra bi Rasulillah? Kenapa pakai bi'abdihi, pakai hambanya? Nggak langsung mau menyebut namanya, kan lebih pede, lebih bangga. Bangga sebut nama atau bangga sebut hamba? Nah, kalau Nabi Muhammad itu lebih bangga disebut hamba. Beda kalau nabi-nabi yang lain. Dan sebutkan yo linuriyahu min ayatin, di situ pasti Nabi Ibrahim sebutkan namanya. Nabi Musa ya kallamallahu Musa takliya, Nabi Musa enggak pakai nama hambanya. Tapi Nabi Muhammad disebut nama dalam Al-Qur'an paling cuma 2 atau 1. Satu Muhammad, satu Ahmad. Atau 3, saya agak lupa, pokoknya nggak begitu banyak. Terbanyak disebut dengan hambanya. Karena itu menjadi kebanggaan. Di sini ada pelajaran yang sangat penting kita amalkan, ya kita ngenangan, kita renungi. Hamba mungkin coro kita hina. Iya, nggur hambane tukang angon, hambane tukang sawit, nana ya. Tapi coba, atau hamba kita artikan dengan ajudan atau pesuruh, ya. Ajudan atau pesuruh atau pembantu lah. Umpamanya datang ke sini bilang saya ajudan Pak Jokowi, kira-kira sampean arep ngormati opo arep opo? Yo sebaliknya. Otomatis karena itu ajudan presiden, saya membawa pesan dari Bapak Presiden, saya ajudan presiden, mesti dihormati, nggih mboten? Nah, daripada disebut umpamane namanya Mas Tekul, kok kesini bilang saya Mas Tekul akan berikan mandat. Loh, Tekul itu sopo? Nah, orang pati dikenal, nggih mboten? Nah, makanya Nabi beda, saya hambanya Allah. Dengan begitu pede, maka seluruh jagat raya ini kenal. Nah, teori ini ngono. Maka Nabi Muhammad begitu bangga dengan sebutan hamba. Dan satu itu, yang kedua, hamba ini adalah titel dari Allah langsung. Mana maknanya? Dari yang dihambani, bukan pengakuan. Kalau kita hamba Allah kan pengakuan, nggih mboten? Sampean hamba Allah, nggih mboten? Tapi ngaku napa? Tenan hamba Allah tenan ora? Oh, hamba Allah tenan ora? Oh kan? Oh, beda. Nabi Muhammad itu langsung diklaim Allah, dia hambaku. Segala apapun atas mandatku. Orang mandatnya nafsu, kita kan ono hambane nafsu, hambane duit, hambane bojo. Ngoten nggih? Lho kok iso? Iya. Bawa naik kerja, ngopo kerja? Yo kepengen. Oh berarti hambane nafsu. Ngopo kan yang pasar, perintah bojone. Oh berarti hambane bojo. Ya? Terus apa nih? Ya kan kita sering alasannya ngono. Beda kalau Nabi, apa-apa itu karena Allah. Ngopo mangan? Karena Allah. Allah perintah kulu washrobu. Dan harus makan. Kenapa kamu tidur? Perintah Gusti Allah. Kenapa kamu kerja? Perintah Allah. Ini yang benar hamba Allah yang seperti ini. Makanya Allah langsung klaim hambaku. Ano. Kalau kita kan pengakuan, kita ngaku hambane Gusti Allah, ora pati tenanan. Kok bahasa diperintah salat, engko sih, ana ya. Guys, ora pati hamba itu mukur ngaku-ngaku tok. Nah sekarang kita banyak yang sifatnya seperti itu, bahwa penting kita punya jabatan ataupun punya julukan itu bukan pengakuan harusnya. Keluarnya itu dari yang pemilik. Yang pemilik asli adalah Allah. Dan itu sangat legal, sangat sah di hadapan Allah. Karena itu klaimnya Allah kepada hambanya. Bi'abdihi, dengan kebanggaan Nabi Muhammad SAW yang langsung disahkan oleh Allah sebagai hambanya. Kalau kita masih pengaku-ngaku lah. Ini penting. Jadi menjawab kata-kata bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang selanjutnya, jadi saya ulas lagi,
Pertama, kita dalam Isra Mi'raj ini yang paling penting kita tekankan adalah membangun spiritual atau membangun keimanan kita, membangun mental kita, yang itu keimanan kita harus didasari oleh hal-hal lahir dan batin atau perkara yang gaib dan perkara yang fisik, ya, yang materi, yang nampak. Dan perkara yang tidak nampak itu sangat istimewa, sangat luar biasa. Ya, kalau ingin dikaji lagi lebih dalam ya banyak ya. Contoh dalam beberapa ceritanya Nabi, kejadian yang dinampakkan pada Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu rata-rata adalah menggambarkan suatu yang bertentangan dengan fisik. Contoh, ada seorang yang dinampakkan pada Rasulullah, umatnya Nabi, yang hari itu menanam, hari itu menunai atau panen. Hari itu menanam, hari itu panen. Sehingga Rasulullah heran, ya Jibril, iku wong sing model ngono iku kan wong model opo? Kok hebat men? Jawabannya Jibril, itu adalah umatmu yang rajin sedekah, yang rajin infak fisabilillah. Pada hari itu dia menanam, pada hari itu pula dia menunai. Kelong apa nambah Pak? Kelong apa nambah? Kelong ya? Kelong, ngomong nambah imannya luar biasa itu. Gitu yo. Anggaran ngerti nambah jelas sedekah terus, kabeh kayak wis ngerti yakin nambah. Tapi hakikatnya nambah. Kok iso nambah? Jadi pikiran kita kalau awe duit karepe nambahi duit, ngono nggih? Iku logika kita. Tapi logikanya Allah nggak mau seperti itu. Kita awe duit, Allah memberi yang lebih berharga, yang lebih penting, lebih kita butuhkan. Nah, itu karepe ngono. Apa itu yo? Orang ngerti gitu, orang ngerti masa depan. Sesuk mati ora ro, sesuk arep mangan apa ya ora ro. Maknanya Allah akan mengasihkan pada hari itu yang paling kita butuhkan, yang membuat kita nyaman, buat kita tentrem. Tapi syaratnya ikhlas. Nah, di sini keimanan kita teruji dalam cerita satu ini. Kira-kira wis yakin ngoten dereng Pak? Bu, wis yakin ngono urung? Aku arep awe 1000 ki Gusti Allah kok mesti ngijoline 10.000, 1.000 berlipat 10 sampai 700 kali lipat. Dalam beberapa riwayat Allah cara melipat gandakan banyak, ada yang mencapai 100 atau ada yang mencapai 1000 kali lipat. Ya, dalam riwayat-riwayat hadis setiap kita beramal baik maka akan dilibatkan minimal 10. Minimal 10. Jangan memberikan 1000 maka kita akan mendapatkan nilai 10.000. Jadi dalam diri kita itu juga ada hal yang gaib yang sangat luar biasa yang harus kita kejar, yang harus kita gali. Jadi tadi Pak Kades, perwakilan dari desa akan membimbing putra-putri kita dalam keagamaan. Yang paling penting saya sarankan pada seluruh masyarakat dusun Karangrejo. Jadi dalam kita membangun anak-anak itu yang kita bangun pertama adalah mental. Apa itu mental? Mulai dari pikiran, perasaannya, hatinya, dan keimanannya. Ini yang sangat penting. Kalau fisik sing penting asal mangan bariku pasrahna Gusti Allah. Ya, asal wis dipangani. Aku kadang sering cerita ambek kanca-kanca aku duwe anak. Wah, anaknya sampean wis gede. Iya. Aku ora pernah krasa makani, ora pernah krasa gedekno, ora pernah krasa ngurmati iki wis gedene semono. Sopo sing nyehatno yo entah. Wis Gusti Allah jerene. Ya. Jere Quran Gusti Allah wis pokoke ya jere Gusti Allah. Aku ora pernah krasa ngopen. Aku jere bapake. Ini ya. Ngono.
Iya ke bapakku, iya aku ora pernah perlu metuku, tapi jere ke mamaku. Yo aku yo percaya wae. Nah, sumbere kondi yo entah. Pernah roh metune sampean. Tapi percaya nggak mamake ku mamake sampean nggih. Buktine apa? Yo iso yakin. Nah. Entah aku yo ora roh. Tapi kok yo tahu ya seperti itu. Nah, itu namanya iman. Kekuatan iman itu yang harus kita bangun seperti itu. Sehingga lah, jangan sampai salah bangun iman ini lewat jalur yang salah. Orang bapake ngaku bapake. Nah, yang pamane kan enggok no. Melasi anake ngesuk. Ternyata ke bapakmu, ke mamakmu. Coba ndeleng. Anake bingung ngamuk ora ngono. Ngamuk sing ndi sing mamaku, ndi sing bingung. Nah, itu adalah ngemben nang akhirat kita akan dipermainkan seperti itu seandainya keimanan kita tidak terbangun dengan baik lewat Al-Quran. Ternyata yang selama ini kita yakini, kita percayai karena itu tidak dari sumber yang valid, ngesuk kecewa dewe. Nah, ternyata beda. Sehingga Al-Quran berkali-kali mengingatkan pada kita, fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Wong sing ngeyel wis cukup diomongi dengan kata itu. Wis entenono ben sing bener sing salah sapa. Ngono bahasane. Kita cukup seperti itu, nggak perlu apa engkel-engkelan kedawan-dawan. Itu nggak perlu. Jadi dalam kejadian-kejadian ini penting kita dalam mendidik anak adalah mental. Nah, pendidikan mental itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa pakai logika. Sedangkan pendidikan sekolah yang sifatnya ilmu teori itu hanya mengandalkan logika. Dalam ilmu ini kita pertama ada level terendah, punya jasad. Jasad itu level paling rendah. Wong kok senenge ngopeni jasad dibengesi, ambek dina diopeni ora gelem ngopeni sing tingkat lebih tinggi, iki rendahan yang diopeni. Yang kedua adalah akal pakai ilmu seperti anak-anak sekolah banyak teorinya, itu akal logikanya yang dibangun. Nah, tingkat ketiga adalah perasaan. Kita punya sifat santun, pantes sambiora, malu, punya perasaan sayang, maka ini tingkat yang ketiga. Tingkat selanjutnya adalah iman. Iman yang kita bangun, yang kita catat dalam hati kita. Kekuatan ini yang menjadi sumber, ya, yang ada di kalbu. Dan di sini menurut beberapa versi ada terbagi beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa sadar, ada yang mengatakan kolbu, ada yang mengatakan fuad. Di sini sudah beda pendapat karena itu sudah sangat besar kuasa Allah yang ada di dalam kalbu, dalam keimanan. Saya akan membangun bahwa kita yang paling pokok dalam perasaan kita ada 3 yang harus dibangun pada anak-anak kita. Bagaimana cara kita membangun anak-anak kita itu yang penting. Pertama, kalau kita membangun logika mereka cukup dengan pengalaman lahir. Kasih saja kalau 1 tambah 1 2 itu kan nampak, maka dia logikanya nyambung. Logika sangat terpengaruh oleh fisik, oleh materi, oleh hal yang nampak, yang kasat mata, yang bisa diindra. Itu logika. Tapi kalau perasaan nggak begitu terpengaruh. Kalau kita ingin membangun anak-anak kita punya rasa sopan, santun, pemalu, pemaaf, maka kita harus bicaranya hati ke hati. Ya, nak pantas ora seperti itu. Nah, hal seperti ini bagus enggak? Lah dia disuruh dengan cara yang santun, maka dia akan punya perasaan yang sensitif. Nah, itu cara membangun anak-anak kita. Terus kalau membangun keimanan, bagaimana cara membangun mental dan keimanan anak-anak kita? Ini yang paling kuncinya, paling penting. Harus dimulai dari kita dulu. Karena dalam ilmu ini nggak mungkin kita akan membangun iman hanya lewat perasaan dan pikiran. Maknanya orang yang bisa membangun keimanan hati harus dibangun oleh orang yang punya keimanannya levelnya lebih tinggi. Contoh, orang sakit level paling rendah kan tadi apa? Jasad ya. Orang yang sakit jasadnya
ini nggak iso diobati oleh orang yang juga penyakitnya orang yang hanya sehat jasadnya saja. Maka ini harus diobati dengan ilmu yang didasari yang digali lewat akal, lewat pengalaman. Terus orang yang sakit akalnya, contoh sakit akalnya itu nggak mesti gila loh Pak. Akalnya kurang waras. Contoh akal rawaras itu kaya Abu Lahab, Abu Jahal gawe patung dewe, disembah dewe, dianggap Tuhan. Itu kan akalnya ora waras ngono itu. Ini logikanya nggak masuk cara kita. Ya sangat ora waras logikanya. Ini orang yang rusak akalnya. Rusak akalnya nggak mesti gila, penyakitnya di akal. Maka orang-orang seperti ini, bagaimana kita membangun dia atau mendidik mereka? Maka harus dengan perasaan atau keimanan. Orang yang salah merasakan ya mau guna orang mengerikan, dianggap mengerikan. Nah itu salah ngeroso, itu termasuk hal seperti itu. Maka hal seperti ini harus dibangun dengan keimanan. Jadi cara kita membangun keimanan kita, yang paling penting adalah dalam hal mendidik oleh orang-orang yang dengan cara didikannya itu harus rutin, ucapan dengan lembut, dengan santun, ya, dan harus istiqomah. Maka di situ akan terbangun keimanan yang kuat. Dan dalam mendidik anak-anak kita sangat penting sekali. Kadang kita sering egois, ya. Tadi banyak disinggung oleh Pak Kades. Kades atau siapa tadi yang nyambut? Sekdes, ya. Jadi memang karakter manusia terbanyak adalah egois, sehingga sebenarnya egois itu sangat merugikan kita. Saya selama ini dalam sisi mengamalkan, dan saya diajari oleh guru-guru saya termasuk Kiai Haji Maimun Zubair, itu yang paling pertama ditekan dalam membangun mental kita adalah hilangkan ego. Itu yang paling pertama ditekan, termasuk dalam sisi mendidik anak. Kita mau mendidik anak kita tanpa mendidik lingkungan mustahil. Koyo ngangkat gunung banget abote. Malah justru kalau metode saya itu lebih senang saya mendidik tetangga, kawan-kawannya anakku, ngono kasarane. Iku supaya anakku terdidik. Kadang aku sering ngene. Saya punya anak namanya Haidar. Dibilang nama Pak, Dar sholat. Kosik Pak. Mana ya? Sholat Dar. Nggih, mangke. Engko nyampe ping 3 yo kangkung. Tapi harus koncone sing ngomong. Dar kowe anake Pak Ustaz. Sorung sholat. Langsung tetep beda lho. Donger ngene aku ngomongi koncone wae sing tak ngomongi aku ora susah-susah. Jadi tata carane kanca-kanca tak kumpulno. Saya lebih akrab dengan kawan-kawannya. Jadi biasanya kanca-kanca tak sogokin nang aku. Ya, sok jajan. Nah, kan esuk mesti ngomongi. Nek Pak Ustaz aja ngono. Ngerti diomongin nang bapake kadang ngeyel. Ngoten lho, Pak. Tapi nang kancane nurut, kok iso ngono iku? Nggih mboten, larene sampean ngoten. Nggak kambil koncone, ayo pasar, ayo pasar gawe kok. Tapi nang perintah nang bapak kongkang nyawo. Nah ini metode. Maknanya bahwa saya oleh guru-guru saya sering dinasihati seperti ini. Kalau kamu ingin punya anak yang soleh, yang gampang didikannya, kamu harus mampu mendidik orang lain. Maknanya luangkan dalam hatimu atau kasih sayangmu atau kepedulianmu kepada anaknya orang lain sama dengan anakmu. Contoh Pak, seperti ini sering diungkap sebenarnya oleh Gus Bah, itu sering diungkap ketika kita ngerti ono bocah nakal nang perapatan atau ono wong numpak motor banter njrempet sampean matilah kayak ngono ya dongane nggih. Donga apik kok donga elek nek ana wong ngoten niku, Pak. Elek nggih.
Tapi ndilalah kok anake sampean utawa putune sampean ngono. Kayak mau anake sampean, masa yo semoga-moga selamat. Mboten. Nah, iku sampean ora adil jenenge. Ngono. Iku jenenge apa? Ora adil. Padha-padha menungsane. Oh, padha-padha perbuatane elek. Ngopo ketika anake sampean nang kowe dongano apik, nek anake wong liya dongano elek. Nah, ini yang harus dilatih dari diri kita, benar-benar ego itu hilang. Kowe kapan perbuatan elek ya dongano apik, entah itu anake kita ataupun anake wong liya. Ya. Sepengalaman saya punya beberapa lingkungan ya otomatis samalah kurang lebih. Makanya saya sering curhat dengan beberapa ustadz yang di daerah-daerah pedalaman, kadang wong iki wangel, wong iki angel, samalah. Setiap lingkungan pasti punya problem-problem seperti itu. Kuncinya satu, ketika ada perkara orang-orang yang kita tidak sukai, jangan kita benci. Sehingga mungkin amalan kita sudah tahu semuanya ya, dalam ayat Al-Qur'an bagaimana Rasulullah SAW sangat peduli kepada kita, sangat sayang kepada kita, sangat berusaha pada kita, sehingga tertulis dalam Al-Qur'an yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah betapa haris, yakni semangat supaya kalian beriman, supaya kita semua itu selamat dari siksa api neraka. Orang yang sangat peduli dengan umatnya itu Rasulullah. Sampai guru saya itu sering mengistilahkan bahwa Nabi Muhammad jauh lebih sayang, lebih peduli kepada umatnya daripada pedulinya seorang ibu kepada putra-putranya ya, dalam sisi hal jasmani dan rohaninya. Kalau kita sebagai orang tua kadang hanya peduli jasmani, asal anaknya wis sehat.
manungso salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah